السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih ada sedikit ucapan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam prinsip yang kedua. Qala thumma sara al-amru ila anna al-iftiraq fi usul ad-din wa furu'ihi huwa al-ilm wal-fiqh fi ad-din, wa sara al-amr bil-ijtima' la yaquluhu illa zindiqun aw majnun. Kata Syekh di akhir pembahasan bab atau prinsip yang kedua, kata beliau, kemudian perkara ini sampai berujung dengan anggapan di masyarakat bahwa perpecahan dalam prinsip-prinsip agama, perselisihan dalam prinsip-prinsip agama dianggap sebagai ilmu, dianggap sebagai fiqh fid din, dianggap sebagai kecerdasan dalam beragama. Sebaliknya, orang yang mengajak untuk bersatu, orang yang mengajak untuk bersatu padu, la yaquluhu, dianggap tidak ada yang mengucapkannya kecuali zindiq atau majnun, atau orang gila. Karena Syekh Muhammad ibn Wahhab di zamannya yang jauh dari zaman kita, tetapi sudah terjadi waktu itu. Orang yang membiarkan perpecahan dianggap paling bijak. Orang yang membiarkan perselisihan dianggap orang yang cerdas, yang faqih. Sebaliknya, orang yang mengajak untuk mari bersatu dikatakan sebagai majnun atau zindiq. Lihat syarahnya dari Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala, kata beliau, sar al-amr ma'al asafi inda al-mutaakhirin, urusan ini akhirnya di orang-orang belakangan ini menganggap anal ikhtilaf fi usul wal furu', bahwa perselisihan dalam prinsip-prinsip agama, demikian pula dalam cabang-cabangnya, dianggap oleh mereka sebagai fiqh fid din, sebagai pemahaman agama.
Ma'annal wajib al-aks. Padahal yang seharusnya adalah yang sebaliknya. Yaitu al-ijtima', bersatu di atas kebenaran, itu baru fiqh. Itu fiqh fi dinillah. Itu adalah fiqh pemahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Hum yaqulun, mereka berkata, kata Syekh, inna tafarruq wa i'ta'ul hurriyah lin-nas wa 'adamul hajr 'alaihim hadha huwa al-fiqh. Kata mereka, perpecahan dan membiarkan masing-masing manusia bebas dengan pendapatnya masing-masing, bebas dengan pemahamannya masing-masing, tanpa ada hajar atas mereka, maka ini dikatakan fiqh fid din, dikatakan faqih. Wa nahnu naqul, sedangkan kita berkata, al-fiqh fid din, yang namanya fiqh fid din adalah ijtima' al-kitab wa sunnah. Yang namanya pemahaman agama al-fiqh fid din adalah dengan bersatu di atas Quran wa sunnah. Yang artinya termasuk fiqh fid din adalah berupaya mengajak manusia, mengajak kaum muslimin, mengajak seluruh kelompok untuk bersatu di dalam Quran wa sunnah, di atas prinsip-prinsip agama. Wa ba'dhum yaqul, sebagian lagi berkata, hadza min sa'atil Islam, annahu idza harrama alaina ahad syai'an najid man yufti bihillihi. Yang lain berkata lebih ekstrim lagi, mengatakan bahwa ini keluasan agama, perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan itu merupakan rahmah, merupakan sa'atul Islam, keluasan agama. Keluasan agama. Setiap satu ulama mengharamkan, niscaya ada ulama lain yang menghalalkan. Kalau ada satu ulama yang mewajibkan, niscaya yang lain ada yang menganggapnya tidak wajib. Kata mereka, ini keluasan agama, sehingga kita bisa milih. Milih yang cocok. Mau yang mana? Wah, kata ulama ini halal, kita cari yang halal. Kalau kita nggak cocok dengan yang haram, kita cari yang halal. Ulama ini berbicara, nggak cocok, kita cari yang lain. Dikatakan sebagai sa'atul Islam. Ini keluasan agama ya akhi. Ini keluasan agama. Di antara man ibtada'aha, di antara tokoh yang mengadakan pembicaraan seperti ini adalah Yusuf Qaradawi. Dan dia menulis kitab khusus dalam masalah itu. Judulnya Murunatud Din atau Murunah al-Islam, yang kalau diterjemahkan elastisitas agama. Tahu elastis? Bisa mulur ke sana, bisa mulur ke sini. Bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini. Murunah. Ternyata tokoh-tokoh sururi hari ini juga punya buku. Saya lupa penulisnya, tapi judulnya ingat. Al-Thawabit wal Mughayyirat judulnya. Thawabit wal Mughayyirat adalah perkara-perkara yang sabit, tidak bisa berubah, dan ada perkara yang bisa berubah-ubah mengikuti zaman. Biasanya yang Mughayyirat adalah katanya teknis dakwah. Kalau teknis dakwah, dia tergantung keadaan zaman. Walaupun beberapa ulama menyatakan bahwa itu memang banyak cara dakwah, tetapi tetap cara dakwah itu harus dalam lingkup sunnah. Nggak boleh keluar dari sunnah. Berarti cara dakwah juga tauqifiyah. Tahu tauqifiyah? Baku. Tauqifiyah. Naqif ala ma qala Allah wa qala Rasul. Kita berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Maka keliru mereka yang menyatakan bahwa thariqatul dakwah itu bisa bebas sesuai dengan zaman. Kalaupun bisa bebas dalam artian bisa dengan fardiyah, bisa dengan secara umum, bisa dengan satu persatu, dakwah pribadi ke pribadi, bisa dengan kajian umum, bisa dengan mengundang orang ke rumah, itunya memang bebas, tetapi bebas terbatas. Terbatas pada sunnah, terbatas pada contoh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Kata Syekh, mereka berkata, "Hadza min sa'atil Islam." Perbedaan-perbedaan yang terjadi, perbedaan-perbedaan kelompok yang terjadi atau perbedaan pendapat di antara manusia, itu keluasan agama, katanya. Pernah laku pendapat seperti itu. Pernah laku pendapat seperti itu. Sampai pernah saya tanyakan kepada beberapa ulama, bagaimana orang yang berkata tentang perselisihan para ulama itu adalah keluasan agama. Kita bisa milih mana yang cocok. Ya tentunya jawabannya sudah bisa ditebak. Mereka menyatakan man yatatabba' zallatal ulama, siapa yang mencari-cari, menelusuri zallatal ulama, ketergelinciran para ulama, maka dia menjadi orang yang dhal, menjadi orang yang sesat. Man yatatabba' zallatal ulama, cari yang tergelincir. Kata Syekh Al-Imam Fulan haram. Syekh yang kedua haram. Aduh, juga haram. Coba tanyakan sama Syekh Fulan, juga haram. Cari. Ada yang tergelincir menyatakan sungguhnya itu ada perbedaan sehingga paling tidak itu adalah makruh. Kan makruh. Saya bilang apa? Dari awal juga makruh. Maksudnya dari awal, dari hati dia, hawa nafsu dia, makruh itu nggak sampai haram. Tetapi nanya haram. Dia cari terus. Syekh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam menceritakan tentang gayanya ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah selalu mencari-cari zallatul ulama, ketergelinciran para ulama. Kalau sudah dijawab oleh satu ulama bahwa itu haram, dia akan mencari jalan-jalan lain. Yang dicontohkan oleh Imam Syatibi adalah tentang ibadah dalam bentuk apa namanya kalau zaman sekarang. Dulu disebut sima, mungkin mirip dengan semaan. Mereka kumpul, kemudian membaca Quran bersama. Setelah itu, satu orang membacakan syair-syair tentang puji-pujian kepada Nabi. Semalam suntuk sampai pagi. Dia tanyakan kepada ulama yang pertama, dikatakan bid'ah, kedua bid'ah, ketiga bid'ah, sampai dia berpikir, aku akan bertanya kepada ulama yang lain dengan penjelasan yang jelas, katanya. Dalam tanda petik, maksudnya penjelasan yang menipu. Akhirnya dia bilang kepada syekh yang terakhir ini, ahlu sunnah yang ditanya. Kenapa? Karena ucapan para ulama-ulama su atau ahlul bid'ah nggak diterima oleh masyarakat. Masyarakatnya waktu itu masyarakat yang mayoritas ahli sunnah dan para ulamanya dominan. Sehingga kalau tanya pada orang-orang yang sesat nggak diterima ucapannya. Maka dia cari stempel dari ulama ahli sunnah. Yang terakhir bahasanya begini, ya Syekh, ada orang berkumpul, yang satu membacakan Al-Quran, kita mendengar, dan yang kedua membacakan sejarah Nabi. Dan kami mendengar, kami menangis, kami terisak dengan kesedihan dan terharunya kisah Rasulullah SAW. Sampai kemudian kami tahajud. Setelah itu, subuh kami bubar. Apa jawabannya? Ada tayyib. Tidak bilang tentang nyanyi bersama. Nggak dibahas nyanyi. Membacakan. Padahal membacakannya dengan nyanyi, dengan diiringi musik. Nggak dibahas musiknya. Nggak dibahas nyanyinya. Dibahasnya satu orang membacakan syair-syair. Dibacakan padahal didendangkan dengan musik. Lihat ikhwanina azakumullah. Manusia itu mencontohkan bahwa mereka selalu begitu dari masa ke masa, dari dulu sampai sekarang. Mereka selalu mencari-cari ikhtilaf para ulama dan cari zallatul ulama. Ikhwanina azakumullah, siapa yang mencari-cari zallatul ulama, maka dia akan sesat. Bal halak, akan binasa dia. Tetapi ini orang Qardawi dan sejenisnya, dan yang menyatakan dari mereka hizbiyin bahwasanya perbedaan para ulama itu adalah rahmat ya ikhwan, keluasan agama luas. Jadi kalau mau halal ada, yang haram juga ada. Menyatakan yang ini bid'ah, yang ulama yang lain mengatakan itu sunnah, yang menyatakan ini begitu. Lihat kata beliau, fa'ala ra'yi haula idza qala fulan hadha halal صار حلالا لنا walau kana haraman fi kitabillah atau sunnah Rasulillah. Berarti makna ucapan orang tadi
model-model seperti itu, berarti makna ucapan mereka adalah kalau ada orang yang menyatakan ini halal, maka menurut agama halal. Kalau ada orang mengatakan haram, maka menurut agama haram. Jadi tinggal kita pilih, ini menurut agama, ini menurut agama. Aneh kan? Nggak mungkin menurut agama halal dan haram sekaligus. Ucapan manusia, biarkan ucapan manusia. Tetapi yang penting dari ucapan itu, apakah ada dalil? Apakah ada hujjah? Apakah ada bukti dari Quran dan Sunnah? Maka itu yang menjadi hujjah. Bukan ucapan ulamanya, tetapi dalil yang dibawanya. Bukan ucapan syekhnya, tetapi dalil, hujjah, bukti yang dibawanya. Barakallahu fikum. Qala, hafizahullah, berkata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, fanaqul, kita katakan pada mereka, narji ila kitabillah, kita kembali kepada kitabullah, Al-Quran. Faman syahida lahu bil haqqi akhadna bih. Siapa yang membawakan kebenaran, dalil-dalil, akhadna bihi, kita ambil dia. Wa man syahida alaihi bil khata', dan siapa yang terbukti salah, menyelisihi sunnah, menyelisihi kitabullah, maka taraknahu, maka kita tinggalkan. Hadza huwal wajib. Sehingga pendapat-pendapat tadi yang berselisih, jangan kita katakan, oh itu keluasan Islam. Tinggal pilih mau yang halal, mau yang haram, mau yang menyatakan begini, mau yang menyatakan begitu, silakan pilih. La wallah, tidak demi Allah. Nggak ada ajaran seperti itu. Yang ada adalah lihat apa hujjah mereka. Idza syahida lahul hujjah, kalau didukung oleh dalil, oleh hujjah, maka kita ambil. Tetapi kalau disalahkan oleh hujjah, syahida lahu bil khata', dalil-dalil mempersaksikan bahwa itu salah, maka taraknahu, kita tinggalkan. Hadza huwal wajib, itu yang wajib, ikhwani fid din, a'azakumullah. Faqad hasala bainahum al-ikhtilaf ba'da wafatin nabi. Setelah wafat nabi terjadi perselisihan. Kama qulna, sebagaimana sudah kita singgung tadi, berselisih mereka tentang bagaimana, siapa yang akan memegang urusan ini setelah Rasulullah SAW wafat. Wa sur'ana ma hasamun niza' wa raja'u wallahu Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi tidak berapa saat kemudian hilang perselisihan itu. Dan mereka sepakat bersatu memegang dan mengangkat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Wanqadu lahu wa ata'u. Akhirnya mereka tunduk di bawah pimpinan khalifah Abu Bakar Siddiq, mentaatinya, wa zalal ikhtilaf, dan hilang ikhtilaf. In hasamatul furqah, maka perpecahan hilang, hancur. Qul inna a'udzukumullah kaum muslimin yang saya hormati. Alladhi ya'mur bil ijtima' wa taraka al khilaf. Yaquluna anhu hadha kharij. Tetapi terjadi pula hari ini. Siapa yang memerintahkan untuk bersatu? Siapa yang memerintahkan untuk meninggalkan perselisihan? Dianggap sebagai zindiq, dianggap sebagai majnun. Gila dia. Apakah pendapat-pendapat yang banyak ini mau disatukan? Gila dia, majnun. Bagaimana mungkin pendapat dan mazhab para ulama sekian banyak yang mau disatukan? Persis seperti ketika Rasulullah SAW mengajak orang-orang Arab untuk menyembah ilah yang satu, mereka juga kaget. Aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un 'ujab. Apakah Tuhan yang banyak ini mau jadikan satu Tuhan? Enggak mungkin. Ajabul 'ujab. Ini adalah keajaiban yang aneh sekali. Keheranan. Ini zaman jahiliyah. Ternyata di akhir zaman ada kemiripan dengan itu, walaupun bukan masalah akidah. Masalah pendapat-pendapat dan usul, prinsip-prinsip agama berbeda-beda, kemudian kita berupaya untuk menyatukannya di atas kebenaran. Mereka juga terkaget-kaget. Aja'al al-madhahib madhaban wahidan, inna hadza la syai'un 'ujab. Apakah menjadikan madhahib madhaban wahidan, madhab-madhab yang banyak mau jadikan satu madhab? Gila kamu, majnun. Lihat persis seperti apa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah. Man yaqul atau man yad'u, siapa yang mengajak untuk bersatu, dianggap zindiq atau majnun. Kata Syekh Shalih Fauzan, kalau sekarang dituduh hadza kharijun 'anil ummah, ini khawarij katanya. Subhanallah. Syekh alim bil waqi', alim bil Quran wa sunnah, alim bil fiqh, bil tauhid,
dan juga alim bil waqi'. Ngerti beliau, hafizahullah, tentang kejadian dan apa yang terjadi di akhir zaman ini di masa kita. Dan Syekh Shalih Fauzan tahu, jangan dikira enggak tahu fiqhul waqi'. Sebagaimana tuduhan para sururiyin, para ulama itu alim Masya Allah, tapi sayang enggak ngerti fiqhul waqi'. Sehingga fatwanya enggak bisa diterima, karena fatwa itu dibangun di atas ilmu syariat dan ilmu tentang waqi' yang terjadi. Kata siapa? Beliau faqih dan beliau alim bil waqi'. Beliau faqih, alim dan juga mengetahui tentang apa yang terjadi. Di antara yang terjadi adalah ucapan hizbiyin. Kalau ada seorang yang menyalah-nyalahkan kelompok-kelompok lain, ini sufi, ini khawarij, ini syiah, ini hizbi, dikatakan khawarij. Ini khawarij terhadap para du'at. Dianggap khawarij terhadap para du'at. Sebagaimana ucapan sururiyin, hizbiyin. Ucapannya Salman Auda, ucapannya Ait al-Qarni, ucapannya Abdul Hadi al-Misri, ucapannya As-Sini. Ucapan haulai sururiyin hampir sama, senada, semakna. Bahwa mereka itu, maksudnya ahli sunnah, salafiyin, mereka itu khawarij terhadap para du'at dan murjiah terhadap para hukam. Khawarij terhadap para da'i. Artinya sering menyalahkan dai. Oh ini hizbi, ini mubtadi', ini ahli bid'ah, ini dianggap khawarij. Padahal itu dalam rangka menyatukan seluruh kaum muslimin. Bahwa itu salah, yang benar ini. Yang seperti itu hizbiyah, kembali kepada sunnah. Ini pemahaman syiah, kembali pada sunnah. Itu sufi, khabith, menyimpang sesat, kembalilah pada sunnah. Ini khonibina azakumullah dalam rangka menyatukan manusia. Di atas jalan yang sama, di atas jalan yang satu, Quran wal sunnah. Kita tidak mengajak kepada kelompok kita sendiri. Kita nggak punya kelompok, nggak punya partai, nggak punya jamaah apapun. Illa apa yang kita pahami dari para ulama tentang jalan para salafus saleh. Maka kita mengajak pada jalan tersebut. Ad'u ilallah. Mengajak kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Di atas dalil-dalil. Di atas apa kata Allah, apa kata Rasul. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, tepat sekali apa yang dikatakan oleh Syekh. Hada, kata mereka, menuduh ahli sunnah yang mengingatkan orang-orang sesat, dikatakan kharijun alal ummah. Dia khawarij, ada zindiq, li'annahu yulghi aqwalul ulama. Katanya, mereka itu membuang ucapan para ulama. Membuang ucapan para ulama. Padahal kita hanya menyatakan ini pendapat yang benar. Itu pendapat yang marjuh, pendapat yang salah. Selesai. Dikatakan kamu meninggalkan dan membuang ucapan ulama. Ini ulama, itu ulama. Maka kita ambil yang ini, yang itu jangan dibuang. Biar saja mereka ngikut yang itu. Sudah kita katakan tadi, ucapan Syekh Muhammad bin Hadi. Itulah para ulama bisa rajih, bisa marjuh. Tapi bisa pula sunnah dan bid'ah. Bisa pula ada yang benar, ada yang salah. Ada hak, ada batil. Terjadi apa tidak terjadi? Terjadi. Walaupun tidak disengaja oleh mereka rahimahumullah. Wa ghafarallahu lahum. Tapi terjadi yang seperti itu. Bahkan ada ulama yang menyatakan seperti kita contohkan tadi, bolehnya menikah tanpa saksi, tanpa wali. Apa jadinya? Dengan qiyas dalilnya bahwa perempuan itu kan boleh berjual beli sendiri. Berarti boleh pula menikahkan dirinya sendiri. Fuqaha yang menyatakan seperti itu beberapa. Pendapat yang batil. Dan bukan saya yang mengatakan dia batil. Di mana ilmu saya dibandingkan dengan beliau. Tetapi para ulama yang lain menyatakan ini pendapat batil. La nikah illa biwaliyin, la nikah illa biwaliyin, la nikah illa biwaliyin, wa syahidai adl. Nggak ada nikah tanpa wali, nggak ada nikah tanpa wali, nggak ada nikah tanpa wali, dan 2 saksi. Namun mungkin belum nyampe kepada beliau, rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Maka beliau tergelincir karena nggak ada dalil, kita kias. Ternyata kiasnya salah. Pendapatnya di pendapat batil. Tidak bisa. Kemudian kita katakan, jangan membuang ucapan ulama. Biarkan sebagai madhab yang kelima. Masya Allah, madhab yang membolehkan nikah tanpa wali, tanpa saksi. Pelacuran dihalalkan. Iya kan? Saya nikahkan diri saya, kata pelacur tadi. Dengan mahar, maunya berapa? 100.000, 500.000? Atau 1 juta? Untuk waktu semalam ini. Tidak bisa demikian. Maka kata Syekh, la nulghi. Nahnu
La nulghi aqwalal ulama. Kita tidak membuang ucapan para ulama. Innama nu'riduha ala kitabillah. Hanya mencocokkan dengan kitab Allah. Nahnu lam nukallaf bittiba'in nas. Kita tidak diwajibkan untuk mengikuti manusia. Fulan wa fulan. Tetapi kita diwajibkan untuk mengikuti kitab Allah. Kita enggak diwajibkan untuk mengikuti manusia. Harus ikut imam fulan, harus ikut syekh fulan, tidak. Tetapi wajib mengikuti kitabullah wa sunnatir rasul yang dibawa oleh mereka. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, jangan dianggap remeh para ulama. Para ulama adalah pelita-pelita ummah. Cahaya-cahaya yang menerangi jalan kaum muslimin. Tetapi kita dudukan mereka pada kedudukannya, yaitu para ulama menerangkan jalan dan menjelaskan bahwa jalan Quran, jalan sunnah ini. Ini ayatnya, ini hadisnya. Itu fungsi para ulama. Tetapi kalau ada yang tergelincir beristihad dengan qiyas, ternyata ada dalil yang beliau belum dengar, beliau keburu wafat, maka kita memilih hujjah, memilih dalil, memilih qala Allah, qala Rasul di atas istihad ulama tadi yang ternyata tergelincir, zallah. Kembali pada ucapan Syekh. La nulghi aqwalal ulama. Kita tidak membuang ucapan para ulama, tetapi kita cocokkan dengan apa kata Allah dan apa kata Rasul. Nahnu lam nukallaf bittiba'in nas, karena kita tidak diwajibkan untuk mengikuti manusia. Innama umirna bittiba'il Qur'an wa sunnah. Hanya saja kita diperintah untuk mengikuti kitab Al-Qur'an dan sunnah. Hadza huwal haq. Ini yang hak. Ma umirna bittiba'i fulanin wa fulan. Kita enggak disuruh untuk ngikut fulan, harus ngikut fulan, harus ngikut alan, tidak. Jangankan para ulama, termasuk Abu Bakar wa Umar, Uthman wa Ali, wa sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Kita enggak disuruh untuk mengikut mereka seluruhnya. Harus ngikut fulan, harus ngikut Abu Bakar, enggak. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, "Akhsha an tanazzala 'alaikum hijara minas sama'. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar." Aku khawatir akan turun batu-batu dari langit. Ada. Aqulu qala Rasulullah, aku katakan qala Rasulullah, kalian bantah dengan qala Abu Bakar, qala Umar. Tapi Umar berkata, tapi Abu Bakar berkata, marah Ibn Abbas. Kalian membantah hadis dengan ucapan fulan wa fulan. Aku khawatir akan turun azab pada kalian. Aku katakan qala Rasulullah, kalian bantah dengan ucapan fulan wa fulan. Disebutkan Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Tentunya apalagi yang bukan mereka. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala kay fulan, qala kay fulan. Aku katakan qala Rasulullah, kalian katakan tapi kiai anu, tapi kiai anu, tapi ustaz anu, ustaz anu. Kalau sudah ada hujjah, maka semua ucapan-ucapan yang lain kalah. Ucapan manusia kalah. Dengan hujjah, dengan qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala lam yakilna ila ara'ina wa ijtihadatina, bal anzala alaina kitabahu wa arsala ilaina rasulah. Allah tidak membiarkan kita beristihad sendiri-sendiri. Tidak membiarkan kita mencari sendiri mana yang benar. Kayaknya ini benar. Kayaknya Allah tidak biarkan kita begitu. Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan sunnah. Ikutilah. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah pada kalian, oleh Rabb kalian. Ini yang diperintahkan. Kalau saja masing-masing manusia boleh nyari sendiri, untuk apa diturunkan Quran? Untuk apa diturunkan sunnah? Kalau masing-masing boleh beristihad sendiri-sendiri, menurut saya, karena perempuan boleh berjual beli, maka boleh juga dia menikahkan dirinya. Menurut saya, kalau dakwah itu begini, saya paling bagus begini. Kalau menurut saya, walaupun menurut dia itu adalah yang paling bagusnya, paling bijaknya, belum tentu benar. Oh, tapi menurut saya ini benar sekali. Ya menurut akalmu yang sekian ini, sekepel ini. Belum tentu hak, belum tentu benar. Walaupun kita yakin, ini ya saya yakin benar, saya yakin benar. Jangan mengira dirimu seperti Umar bin Khattab. Jangan mengira dirimu seperti mereka yang dikatakan oleh Rasulullah SAW muhaddatsun. Inna likulli ummah
muhaddatsun atau mulhamun. Lau kana fi ummati lakana Umar. Orang-orang terdahulu ada mulhamun yang dapat ilham dari Allah Ta'ala, padahal bukan Nabi. Kalau saja pada umatku ada, niscaya Umar orangnya. Kalau ada, artinya apa? Tak ada. A'azakumullah, Umar bin Khattab merasa ini enggak benar ini. Ini khamr ini enggak benar ya Rasulullah. Apa hukumnya khamr? Turunkan ayat, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekati salat kalau dalam keadaan mabuk. Belum puas Umar. Ya emang kalau salat benar, tapi di luar salat kadang begini, kadang ribut mereka gara-gara khamr. Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya khamr? Ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Masih belum tegas, masih nanya lagi. Terus karena merasa bahwa ini batil. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamal khamru wal maisir wal azlamu rijzun min amali syaitan. Sampai pada kalimat wa hal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Maka Umar baru berkata intahaina, berhenti sekarang. Sekarang sudah jelas. Itu Umar. Kamu, kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Umar. Wah, saya yakin kerentak saya. Tahu kerentak? Yang terbersit di benak kita itu. Ini kayaknya benar. Hati-hati. Jangan terlalu yakin itu benar. Hatta yashhad syahidain. Hingga dipersaksikan oleh dua saksi. Quran wa sunnah. Jangan langsung merasa yakin benar. Kalau ayatnya nggak cocok, wah ini mungkin ayatnya bukan ke sana, ini pasti ke sini yang saya maksud. Ditariknya kepada dirinya. Berarti kamu lebih percaya pada pikiranmu daripada Quran. Lebih yakin dengan apa yang terbetik di benakmu daripada ucapan Rasulullah SAW. Ini terbalik. Ini terbalik. Maka ikhwan fillah a'azakumullah. Qala hafizahullah. Wallah ta'ala lam yakilna ila ara'ina wa ijtihadatina. Allah tidak menyerahkan kita pada pikiran kita sendiri, pendapat kita sendiri, upaya kita sendiri. Bahkan Allah turunkan kepada kita kitab Al-Quran dan diutus kepada kita Rasulullah. Wa idza raja'na ila kitabillah wa sunnati rasulih. Kalau kita kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, zalash syiqaq, akan hilang pertikaian. Wa zalal ikhtilaf, akan hilang perselisihan. Wajtama'atil kalimah, dan akan bersatu kalimat. Khonibidina azakullah, atadrun, beliau mengisahkan satu kisah. Tahukah kalian pernah terjadi di Mekah di zaman ketika yang memimpinnya sok bijak. Saya katakan sok bijak, bukan bijak beneran. Di Mekah ada 4 mihrab. Ada mihrab khusus buat Malikiyah, ada mihrab khusus buat Hanafiyah, ada mihrab khusus buat Syafi'iyah, ada mihrab khusus buat Hanbaliyah, Hanabilah. Bisa dibayangkan. Salat duhur 4 kali. Salat asar 4 kali. Salat maghrib 4 kali. Salat subuh juga 4 kali. Salat isya 4 kali. Kenapa? Masing-masing dengan madhabnya, masing-masing dengan imamnya. Kata orang-orang yang sok bijak tadi, yang bijak sana, bijak sini, bijak itu, bijak kemana-mana, berkata, ini baru yang namanya hikmah. Masing-masing madhab dipersilahkan untuk mengerjakan. Keliru. Itu namanya mari kita berpecah. Masing-masing di pendapatnya sendiri-sendiri. Begitu. Itu namanya mari kita berpecah, bukan persatuan. Kalau persatuan itu kita lihat. Apa kata engkau, apa kata engkau, kata engkau. Mana dalilnya masing-masing. Mana yang rajih, kita pakai. Ini yang paling rajih, kita pegang. Sehingga alhamdulillah setelah itu tidak lagi sholat dengan 4 imam, masing-masing dengan madhabnya sendiri-sendiri. Bahkan yang uniknya, ada yang awal waktu, ada yang akhir waktu. Karena Ahnaf nyeleneh, memiliki pendapat yang berbeda dengan keumuman para ulama. Kata Ahnaf, sholat itu yang terbaik adalah akhir waktu, bukan awal waktu. Jadi kalau sholat duhur, nah sekarang ini waktu sholat duhur, dekat-dekat asar, sholat duhur. Sholat asarnya dekat-dekat maghrib. Sholat maghribnya dekat-dekat isya, dan sholat isyanya tengah malam.
Salat Isya tengah malam masih benar. Karena Rasulullah SAW menyatakan kalau saya tidak memberatkan umatku, salat Isya yang terbaik adalah yang ini. Hampir tengah malam. Akhirnya awal waktu ada jamaah, akhir waktu ada jamaah lagi. Ini ada qomat, itu ada qomat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu bukan pemandangan yang bagus. Itu pemandangan yang mengekalkan perpecahan atau memuseumkan perpecahan. Dijaga perpecahan itu. La Allah, tidak boleh dijaga perpecahan. Harus cepat-cepat dihilangkan dengan merujuk pada kitab was sunnah. Qala, alhamdulillah. Selesai pembahasan yang pertama. Atau yang kedua. Al-aslu tsalits. Sekarang prinsip yang ketiga. Qala rahimahullah, anna min tamamil ijtima' as-sam'u wa ta'ah liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyian. Prinsip yang ketiga, bahwa termasuk kesempurnaan persatuan adalah dengan sama' wa ta'ah, dengar taat pada orang yang menguasai kita kaum muslimin. Walau kana 'abdan habasyian, walaupun bekas budak dari Ethiopia, dari Habasyah, budak hitam. Ini prinsip yang ketiga. Disebutkan oleh Syekh, ta'atu waliil amr al-muslim, li'annahu la yatimu hadzal ijtima' illa bi ta'ati waliil amr. Prinsip ketiga ini sangat penting karena berkait dengan prinsip kedua. Prinsip kedua, persatuan, jangan berpecah belah. Dan persatuan tadi tidak sempurna kecuali dengan adanya penguasa yang memimpin mereka, yang mengatur mereka, urusan agamanya dan urusan dunianya. Maka kalau ada pemimpin kemudian gak ada ketaatan, ya sama saja, gak ada persatuan. Maka persatuan harus ada pemimpin dan harus ada ketaatan. Li'annahu la yatimmu hadzal ijtima' illa bi ta'ati waliyil amr, karena enggak akan sempurna persatuan kecuali dengan ketaatan pada penguasa. Fala ijtima' illa bi imam, enggak mungkin ada persatuan kecuali dengan imam. Enggak mungkin, enggak bermanfaat adanya imam kalau enggak ada ketaatan. Fa waliyul amri al-muslim ja'alahu Allah rahmatan lil muslimin. Maka penguasa muslim yang Allah jadikan di muka bumi itu sebagai rahmat, sebagai kasih sayang buat seluruh kaum muslimin, untuk menegakkan hukum-hukum, untuk memerintahkan yang baik-baik, untuk melarang yang jelek-jelek. Itu kan dulu ulama, imam sekarang kan nggak begitu. Ya. Imam sekarang suruh mencuri, suruh merampok, suruh berbuat dosa. Alhamdulillah. Yang disuruh dalam aturan-aturan mereka yang baik-baik, untuk tidak membuat kekacauan, untuk tidak mencuri, tidak merampok, tidak mendolimi, tidak membunuh, iya kan? Alhamdulillah, masih positif. Qala li'annahum, karena mereka para penguasa adalah yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, wa nusratul mazlum, yang menolong orang-orang yang terzalimi. Lapor pada penguasa, maka orang zalim tadi dihukum, ditangkap. Wa hifdzul aman, dan menjaga keamanan. Memang kenikmatan itu seringkali terasanya kalau sudah hilang. Kenikmatan biasanya terasa kalau sudah hilang. Ketika kita merasakan kenikmatan itu, kita gak bersyukur, gak merasa kalau itu nikmat. Coba, na'udzubillah, kalau kemudian terjadi gak ada penguasa. Silahkan bandingkan dengan keadaan sekarang ketika ada penguasa. Ketika mereka di Sudan sana, dalam keadaan penguasanya kejam, tiap hari ada yang dibunuh, ada yang digantung, ada yang ditembak. Sekian banyak korban, sekian ratus orang. Mulai rakyat gelisah. Begitu mereka melawan, digulingkan penguasa tadi, apa yang terjadi? Korban bukan puluhan, bukan ratusan. Korbannya 2 juta orang. Banyak mana ketika penguasa zalim tadi berkuasa dan ketika tidak ada penguasa? Banyak mana? Jelas secara jumlah banyak ketika tidak ada penguasa, sampai 2 juta orang.
Yang kedua, mereka waktu itu bisa sholat ke masjid. Mereka bisa berjalan ke pasar dengan tenang. Setelah penguasa jatuh, keadaan kacau, mereka nggak bisa ke pasar, nggak bisa ke masjid. Kenapa? Nggak tahu mana musuh, mana kawan. Nggak tahu siapa kawan, siapa lawan. Ada orang ditembak dalam keadaan nggak tahu kenapa ditembak. Dan dia kadang-kadang membunuh orang juga dalam keadaan nggak tahu kenapa saya bunuh dia. Cuma karena ketakutan. Ini jangan-jangan bunuh saya bunuh dulu. Bayangkan, mengerikan sekali keadaan Sudan. Dan ini bukan saya baca dari berita koran, bukan. Tapi dari Syekh. Ketika saya ke Madinah waktu itu, saya menceritakan, Sofia, ya ikhwan, kalau 2 juta orang yang mati itu di sini, di Saudi, Mekah kosong, Madinah kosong, karena penduduk kita cuma 2 juta, katanya. Habis. Mekah Madinah, kosong. Kaum muslimin yang saya hormati. Sehingga kita sekarang sedang aman, tentram, nggak merasa kalau itu nikmat. Nanti ketika dicabut, na'udzubillah, jangan sampai terjadi, baru kita merasa, enak ya, dulu. Enak zamanku toh. Akan mengatakan begitu para penguasa, bukan hanya Soeharto. Kenapa? Karena ada penguasa bagaimanapun juga jelas lebih aman daripada nggak ada penguasa, daripada kekacauan, perang saudara, pembunuhan, pembantaian. Kembali kepada apa kata beliau di dalam syarahnya. Hada min rahmatillah. Maka ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, adanya penguasa. Wa sahaba lamma tuwfi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yadfinu hatta bay'u imamahum. Ketika Rasulullah wafat, mereka belum menguburnya. Mereka sudah milih pemimpin. Lihat kacamata ulama. Berbeda dengan kacamata Syiah Rafidhah, kacamata Ahlul Ahwa, kacamata Ahlul Bid'ah. Kacamata Ahlul Bid'ah menyatakan, lihat para sahabat, Rasul belum dikubur. Mereka sudah rebutan kekuasaan, katanya. Kata mereka. Tapi kacamata Ahlus Sunnah, lihat betapa pentingnya kepemimpinan. Sehingga Rasulullah SAW belum dikubur, mereka sudah menentukan pemimpin, supaya mereka mengubur pun dengan pemimpin. Mengubur pun dengan aturan, dengan penguasa. Tanpa pemimpin akan kacau. Akan menyatakan yang di sana saja, akan mengatakan di sini saja. Tapi Abu Bakar menyatakan, radhiyallahu taala anhu, bahwa tidaklah seorang nabi kecuali dikuburkan di tempat wafatnya. Enak toh ada pemimpin. Jadi pandangan para ulama itu tidak seperti pandangan Syiah. Wah, mereka lebih mementingkan kepemimpinan daripada penguburan Rasul. Kita tanya, penguburan Rasul apa nggak perlu pemimpin? Perlu. Kalau nggak ada pemimpin, bisa rebutan mereka. Masing-masing suku mengatakan Rasul dikubur di kabilahku. Gimana? Apa yang terjadi? Maka justru para ulama melihat itu dalil, itu hujjah. Lu masa hujjah bukan Quran, bukan Sunnah? Iya, ijma'. Ijma' itu hujjah. Tanyakan pada para ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa prinsip pengambilan ilmu adalah Quran wa Sunnah wa ijma' wa qiyas. Qiyasus sahih. Ijma' yang ketiga. Mereka sepakat, mereka ijma', maka itu hujjah, menunjukkan bukti bahwa kepemimpinan lebih penting daripada penguburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Li'annahum yakhshawun min al-ikhtilaf min al-fitnah, karena mereka khawatir akan terjadi perselisihan, akan terjadi perpecahan, fitnah. Li'annahum ya'rifuna annahu la yasluh an ya'ishu wala lailatan wahida binun imam. Karena mereka meyakini dan mereka tahu nggak akan baik satu ummah tanpa penguasa. Semalam saja nggak akan baik. Jangan sampai umat ini nggak memiliki imam walau satu malam pun. Lianna hadza min daruriyatid din. Karena ini merupakan suatu perkara yang penting dalam agama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan 40 tahun dengan penguasa yang zalim lebih baik daripada semalam tanpa penguasa. Karena lihat mana ucapan beliau rahimahullah, 40 tahun dengan penguasa yang zalim lebih baik daripada semalam saja tanpa penguasa. Bisa kita katakan seperti tadi, semalam tanpa penguasa atau 40 tahun dengan penguasa yang zalim, korbannya mungkin berapa orang. Tetapi semalam tanpa penguasa bisa terjadi pembantaian besar.
Dari sini perang sana, sana perang sini, kekacauan mereka, pertumpahan darah dan seterusnya. Wala yumkin an yakuna hadza illa bis-sami wa ta'a li waliyil amr. Dan tidak mungkin terjadi yang demikian kecuali dengan ketaatan. Imamnya ada, tapi ketaatan enggak ada. Ya apa untungnya? Apa faedahnya? Ada imam kalau enggak ada ketaatan. Enggak sinkron. Enggak mungkin bisa berjalan seorang penguasa kecuali dengan ketaatan. Walihada yaqulu jalla wa ala. Oleh karena itu Allah jalla wa ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan juga ulil amri di antara kalian. Taatilah Allah mutlak, taatilah Rasul mutlak. Tetapi ketika ulil amr tidak disebutkan ati'u ulil amr, tidak. Hanya pakai waw saja, wawul ataf, artinya ngikut. Dan ulil amri, artinya dan taati pula ulil amri dalam rangka taat pada Allah dan Rasulnya. Kalau sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, artinya fil ma'ruf. Ba'da ta'atillah wa ta'atir Rasul la budda min ta'at ulil amr. Setelah ketaatan pada Allah dan Rasulnya, mesti ketaatan kepada penguasa. Qauluhu minkum ay minal muslimin, dari kalangan muslimin. Dalla ala annahu yushtarat fi waliyil amr an yakuna musliman, dan ini menunjukkan syarat pertama bahwa seorang penguasa harus muslim. Karena dan ciri-ciri keislaman adalah rukun, dari rukun-rukun Islam. Salatnya, puasanya, hajinya. Sebagaimana Rasulullah SAW mewasiatkan dalam wasiat yang ma'ruf yang kalian sudah hafal semuanya, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habashi. Aku wasiatkan pada kalian. Ini wasiat lagi, al-amr al-muakkad al-mukarrar. Aku wasiatkan kepada kalian untuk taqwallah dan dengar taat pada penguasa kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah atau bekas budak dari Habasyah. Saya katakan bekas budak karena dia sudah menjadi penguasa, bukan lagi budak. Maka dikatakan abdan Habasyian, maknanya tadinya dia bekas budak, padahal tidak boleh. Dari turunan budak. Yang disunnahkan, yang dianjurkan, yang diperintahkan adalah dari turunan Quraisy. Dari turunan Quraisy. Fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, karena siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan ikhtilafan katsira. Lihat kaitannya, suruh dengar dan taat pada penguasa walaupun bekas budak dari Habasyah. Dalam hadis lain disebutkan mujadda'ul atraf, yang potong ujung-ujung badannya, tangannya misalnya buntung, atau kakinya potong, atau telinganya atau hidungnya terpotong, itu dikatakan mujadda'. Dalam lafaz lain dikatakan ka'anna ra'sahu zabibah. Kalaupun kepalanya seperti kismis. Bisa dibayangkan. Gelap, berkerut-kerut, jelek, cacat. Padahal penguasa cacat tidak boleh. Syarat berikutnya adalah tidak cacat. Tetapi kalau ternyata sudah jadi penguasa dan cacat, tetap harus taati. Dan ini yang pernah dijadikan istinbat oleh beberapa ulama ketika kita tanyakan tentang penguasa perempuan, muslimah tapi perempuan, bagaimana? Dikatakan, apakah penguasa cacat harus ditaati kalau dia muslim? Ya iya sih, ada dalilnya. Halas. Ini juga sama. Ini pelanggaran cacat, ini pelanggaran laki-laki. Harusnya laki-laki, dia perempuan. Maka harus taati. Ini adalah cara pandang beliau. Hafizahullah. Qala fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Syarat pertama muslim, minkum. Syarat berikutnya tidak cacat, laki-laki dulu, kemudian tidak cacat, dan syarat berikutnya adil. Bagaimana kalau tidak adil? Sama jawabannya. Sabar, sabar. InsyaAllah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Sementara ini taati pada yang baik. InsyaAllah Allah ganti dengan laki-laki. Sebentar Allah ganti. Hada al-aslu tsalis. Berarti ini prinsip yang ketiga, yaitu taat kepada para penguasa. Yang artinya harus terus-menerus dalam ketaatan dan sabar.
Sekarang taat. Begitu jengkel, marah, nggak taat. Berarti nggak istiqomah di atas sunnah. Berarti dia tidak istiqomah di atas sunnah. Fala yumkin an tahsul jama'atul muslimin illa biwaliin amril muslim. Nggak akan terwujud sebuah jamaah kaum muslimin kecuali dengan penguasa muslim yang adil. Walau lam yakun da nasabin Arabi. Walaupun ternyata bukan turunan Arab. Apalagi Quraisy. Turunan Habasyah. Habsyi. Walau kana mamlukan. Bahkan kalaupun turunan budak. Sekalipun. Tetap Nabi menyatakan tasma wa tuti'. Fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza bayanan sya'i'an. Kembali kepada ucapan matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Maka Nabi telah menjelaskannya dengan penjelasan yang sangat jelas, sudah menyebar kemana-mana. Semua orang sudah tahu. Bikulli wajhin min anwa'il bayan. Dengan berbagai macam bentuk keterangan. Berbagai macam bentuk penjelasan. Ada penjelasannya dengan kalimat alaikum bil jamaah. Ada penjelasan dalam bentuk ancaman. Siapa yang melepaskan dari bayat, sudah kita baca tadi. Man khala'a. Siapa yang melepaskan bayatnya, maka dia melepaskan Islam dari lehernya. Mengerikan sekali ancaman-ancamannya. Ini ancaman ya. Demikian pula ada dalam bentuk perintah. Perintah untuk mentaati penguasa. Tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Dengar dan taatlah walaupun mereka memukul punggungmu dan merampas hartamu. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, la nas'aluka. Kami enggak bertanya kepadamu tentang orang yang baik. Penguasa yang baik, yang thayyib. Walakin kaita wa kait. Tetapi yang begini dan begitu. Fadzakara syarr. Tetapi yang kami tanyakan bagaimana kalau penguasanya begini dan begitu. Disebutkan yang jelek-jelek oleh para sahabat. Jawaban Nabi adalah kalimat tadi, tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Atau jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbiru hatta talaqawni 'alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu dan juga para sahabat yang lain mengucapkan hampir sama. Dengan mengatakan, ambil atau berikan hak kalian pada mereka, untuk mereka, dan harapkanlah hak kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasanya dengan kalimat berikan pada mereka hak mereka dan mintalah hakmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kan yang namanya rakyat punya hak. Penguasa juga punya hak. Hak penguasa untuk ditaati. Hak rakyat untuk diperlakukan secara adil. Alaysa kadzalik? Hai, bagaimana kalau ternyata yang kita taati orang yang zalim, bahkan melakukan asarah alaina, curang terhadap kita. Korupsi, kolusi, nepotisme, mementingkan keluarganya sendiri, memperkaya sendiri, perkaya dirinya sendiri. Zalim, rakyat yang terlantarkan. Jawaban beliau radhiyallahu taala anhu, Abu Umamah, berikan hak mereka untuk mereka dan harapkan hakmu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita taat pada apa yang baik. Kalaupun kita ternyata hak kita enggak diberi, insya Allah dicatat oleh Allah sebagai pahala nanti yaumul qiyamah. Alhamdulillah. Kenapa? Zalim dibalas zalim. Kenapa kejelekan dibalas dengan kejelekan? Idfa' billati hiya ahsan, kata Allah. Penguasa disuruh oleh Allah untuk berbuat adil. Ternyata enggak taat. Berbuat zalim. Rakyat disuruh taat. Enggak mau taat. Berarti dia berbuat zalim juga. Berarti rakyat zalim, penguasa zalim. Iya kan? Artinya secara gambaran mudah dipaham, ada seorang disuruh oleh kamu untuk berbuat baik dan jangan. Hudatsaul asnan, yang masih muda-muda umurnya. Karena biasanya yang tinggi semangatnya, ilmunya dangkal adalah anak-anak muda biasanya. Baru tahu, wah ini harus kita perjuangkan, harus kita lawan, harus. Padahal dia baru dapat sangat sedikit ilmunya, tapi semangatnya sudah berapi-api. Sehingga akhirnya salah paham. Qala hafizahullah,
bahwasanya Rasulullah SAW telah menjelaskannya dengan penjelasan yang betul-betul syafi, menyembuhkan, syai' sudah menyebar kemana-mana, dengan anwa al-bayan, dengan berbagai macam bentuk keterangan, syar'an wa qadran. Lihat penjelasannya bukan hanya syar'an, syar'an wa qadran. Kalau syar'an sudah jelas, artinya kata Allah, kata Rasul, Quran dan Sunnah. Tapi qadran apa maknanya? Qadran, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Lihat saja apa yang terjadi, keadaan orang yang tidak mau dengan penguasa dan tidak sabar dengan penguasa yang zalim. Apa yang terjadi pada Khawarij? Apa yang terjadi pada ikhwan muslimin di Mesir? Apa yang terjadi pada orang-orang yang ngaku salaf di Aljazair? Apa yang terjadi? Aljazair menulis sejarah yang menyedihkan tentang dakwah Ahlus Sunnah. Yang tadinya mengkaji kitab-kitab Ahlus Sunnah, kitab-kitab salaf, di masjid-masjid, bahkan di kantor-kantor pemerintah itu ada masjid dan ramai masjidnya, penuh. Tetapi ketika mereka melihat sudah banyak, mulai dimasuki oleh fitnah Ali Balhaj. Ali Balhaj yang dipuji oleh Ali Hasan Abdul Hamid, dipuji. Padahal dia biangnya, ini kita bisa, kalau kita mau bikin partai kita akan menang dan seterusnya. Mulai bikin vis, dan kemudian bikin partai tadi menang betul. Tetapi yang punya bid'ah demokrasi ya itu tahu urat-uratnya. Bandar judi gak pernah kalah. Ya Pak ya. Bandar judi itu menang terus. Kamu bisa menang bisa kalah, tapi bandarnya menang terus, gak akan kalah. Nah siapa sekarang bandarnya? Orang yang punya, yang menginstruksikan atau yang memasukkan fitnah demokrasi ini adalah ahlinya. Untuk menang bagaimana? Dan kalau sudah kalah bagaimana? Supaya bisa merebut kembali. Maka dengan mudahnya, begitu sudah menang suara, militer bangkit, ini keadaan kacau, kami berkuasa. Karena ada aturan, jadi sudah punya kunci-kuncinya. Kalau kamu yang menang, ini kuncinya. Udah gampang. Jangan khayal wahai ikhwan muslimin. Jangan terlalu berangan-angan bisa jadi daulah Islamiyah dengan cara demokrasi. Jangan. Terlalu jauh. Akhirnya setelah terjadi, katanya militer bahwa ini keadaan sedang genting, maka kita memegang kekuasaan, maka tidak jadi mereka memimpin. Marah. Terjadilah pertumpahan darah. Setelah itu apa yang terjadi? Masjid sepi, kajian kitab tidak ada lagi, kantor-kantor nggak berani. Kenapa? Kalau mau rame-rame ke masjid takut dikira grupnya mereka yang dulu, takut dikira grupnya yang dulu. Yang diharapkan adalah kemajuan dakwah, yang terjadi sebaliknya, matinya dakwah tauhid, dakwah sunnah di sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka diterangkan oleh Allah syar'an wa qadran. Diterangkannya secara syar'i dan secara apa yang Allah takdirkan. Lihat, baca. Fantashiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihatlah, berjalan muka bumi dan lihat keadaan. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu? Kenapa yang ini gagal terus panjang masa? Kapan ikhwan muslimin berhasil? Dari sejarahnya, dari mulai berdirinya kalah, hopeless, sampai akhirnya, sampai hari ini, sampai pengikutnya, sampai anaknya, sampai underbawnya, kalah semua. Gak pernah ada yang menang. Tapi kenapa? Kok dakwahnya Syekh Muhammad Wahab kok tiba-tiba bisa berkuasa? Benderanya la ilaha illallah. Kenapa? Ini namanya qadran. Kamu baca. Apa yang Allah takdirkan itu sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran. Setelah Quran wa sunnah, kita lihat ayat-ayat Allah yang Allah takdirkan. Qala Syekh hafizahullah, thumma sara hadha al-asl la yu'raf 'inda kathirin mimman yad'i al-islam ay yad'i al-'ilm fayajhaluna mas'alat as-sam' wa at-ta'ah. Kata Syekh hafizahullah mengomentari ucapan musannif, sebab musannif menyatakan thumma sara hadzal asl la yu'raf 'inda aktsar man yadil 'ilm fa kaifal 'amal bihi. Kemudian perkara ini menjadi perkara yang tidak dikenal di kalangan orang yang mengaku ahli ilmu.
yang mengaku kiai, mengaku ustaz, mengaku dai, mengaku tokoh-tokoh ulama, mengaku sebagai majelis-majelis ulama. Bayangkan, kumpulan para ulama ngakunya. Ternyata mereka nggak paham masalah ini. Ulama, tapi menjadi oposisi, menentang penguasa. Man yada'il ilm fa kaifa al-amal bihi. Kalau para orang yang ngaku-ngaku alim saja nggak ngerti masalah ini, apalagi mau mengamalkannya. Dikomentar oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Sara hadzal asl la yu'raf 'inda katsirin mimman yad'il ilm fayajhaluna mas'alat as-sama' wa ta'ah. Kebanyakan orang bahkan yang mengaku ilmu tidak mengerti prinsip ini. Maka mereka tidak memahami masalah dengar dan taat pada penguasa. Wa ma laha min fadlin wa ma laha min ahamiyah. Enggak tahu keutamaannya apa taat penguasa dan enggak tahu kepentingannya apa taat pada penguasa. Bayangkan, yang yad'il ilm, yang mengaku alim, mengaku ulama, mengaku kiai, fa kaifa bil awam? Apalagi orang-orang awam. Wa hum ashadda jahlan fi hadha. Tentunya mereka ashadda jahlan, mereka lebih bodoh lagi dalam masalah ini. Ulamanya kampanye untuk menentang penguasa. Ulamanya kampanye untuk menjelekkan penguasa. Padahal ngaku ulama. Kiai, ustaz, da'i, juru dakwah, mujahid dakwah. Mereka menamakan diri mujahid dakwah. Hizbiyun. Tetapi yajhal hadil masalah. Bodoh terhadap masalah ini. Fasara syuja' alladhi ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. عندهم والذي لا تأخذه لومة لائم عندهم هو الذي يخرج على إمام المسلمين. Karena rata-rata mereka bodoh masalah ini, akhirnya seperti tadi terbalik. Seperti prinsip pertama dan kedua. Jadi terbalik keadaan. Syaitan setelah menjauhkan mereka dari prinsip yang ketiga ini, mulai memasukkan pemikiran yang sebaliknya, yang salah. Orang yang dianggap berani beramar ma'ruf nahi munkar, yang dianggap mujahid, pahlawan, adalah yang berani menjatuhkan penguasa di hadapan umum. Bahwa penguasa ini taghut, tidak perlu kita taati dia. Dia dalam keadaan begini-begini dan sebut sampai berani mengatakan hal dan ini mujahid. Ini adalah pahlawan, ini adalah ahlinya, dan seterusnya. Dipuji dengan puji-pujian. Yang dianggap sebagai orang yang la yakhafuna laumata laim. Tidak takut cercaan orang mencerca. Dan mereka menamakan diri mereka generasi 554. Pernah dengar kalimat itu? Ya. Generasi 554 adalah generasi ayat yang tersebut dalam 554. Ya, surat 5 ayat 54. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunna. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian, maka niscaya Allah akan gantikan satu kaum yang baru. Yang mereka lemah lembut sesama mereka dan keras terhadap orang-orang kafir. Yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut cercaan siapapun orang yang mencerca. Jadi kita ini generasi itu. Kita ini yang menggantikan mereka yang murtad-murtad ini. Penguasa taghut murtad. Maka bawahan-bawahannya adalah penjilat sebagai budaknya taghut. Penyembah-penyembah taghut. Yang di bawahnya yang ridho kepada taghut, maka mereka juga taghut. Dan yang tidak mengkafirkan orang kafir berarti kafir juga. Habis semua, tinggal maka mayar tadaminkum, siapa yang murtad, Allah gantikan satu kaum dengan kaum yang baru. Ini kita generasi 554 katanya. Generasi ayat tadi. Muslim yang saya hormati. Kalau Allah kok terbalik, orang yang menyelisihi sunnah malah dipuji sebagai generasi 554, generasi mujahid, generasi amar ma'ruf nahi munkar. Huwallazi yakhruj ala imamil muslim, yang berani melawan penguasa. Wa yakhla' yadat ta'ah, yang berani melepaskan ketaatan dari penguasa. Wa yunadi bitsawrah, yang mengajak untuk memberontak. Dianggap sebagai mujahid. Kalau yang terbunuh dari mereka dikatakan burung-burung hijau. Masya Allah. Burung-burung hijau. Yang terbang dari dahan surga ke dahan yang lainnya.
Padahal Rasulullah SAW menyatakan mereka syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Dan justru yang terbunuh oleh mereka dari kaum muslimin dikatakan khairukum man qatalu, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Lihat terbalik keadaan. Qala mujarrad husul khata' minhum, hanya karena penguasa memiliki kesalahan, kezaliman atau kemaksiatan yang tidak sampai kepada kekafiran, mereka menghalalkan darahnya, menghalalkan untuk memberontak, kemudian tidak taat lagi pada penguasa, melepaskan diri dari bai'ah dan seterusnya. Wa sara hadits majalis wan nadawat wal muhadarat fi tatabbu' atharat al wulah wa tafkhimaha wan nafkh fiha hatta ya'ul al amr ila tafarruq al kalimah. Maka akhirnya ramai majlis-majlis, pertemuan-pertemuan, muhadarah-muhadarah, ceramah-ceramah, kajian-kajian, tablik-tablik akbar yang isinya adalah membongkar aib penguasa. Itu justru laris. Kenapa? Pemahaman masyarakat sudah terbalik. Sesuai dengan judul kajian kita, 6 prinsip masyarakat sudah terbalik. Sesuai dengan judul kajian kita, 6 prinsip yang sangat penting, tapi kebanyakan masyarakat menganggapnya tidak penting, melalaikannya, melupakannya. Bahkan yang sebaliknya mereka sukai. Jadi ini menyedihkan. Mudah-mudahan ilmu ini sampai pada mereka, agar mereka paham bahwasanya apa yang dilakukan oleh Khawarij dengan mencerca para ulama, mencerca para penguasa, menjatuhkan para penguasa, menghalalkan darah penguasa, mengajak untuk menentang dan memberontak, maka sungguhnya ini adalah bukan jalan sunnah, ini jalan bid'ah walalah. Bismillah. Berapa menit lagi? Habis waktunya, barakallahu fikum. Akhirnya majlis-majlis tadi mencerca ulama, mencerca penguasa, menjatuhkan penguasa dan seterusnya semakin banyak. Sampai akhirnya terjadilah perpecahan. Wa tanfir ra'iyah min ta'at walil amr. Yang akhirnya rakyat terpengaruh, mulai enggan untuk taat pada penguasa. Kalau mulai enggan untuk taat pada penguasa, maka penguasa nggak bisa bekerja. Iya kan? Nggak bisa bekerja. Dia memerintahkan begini, nggak ada yang taat. Memerintahkan begitu, nggak ada yang taat. Apalagi yang ironisnya, anak buahnya ikut nggak taat. Padahal dia menterinya. Innalillah, ini produk demokrasi. Ini akibat demokrasi. Sehingga kebetulan penguasanya dari partai lain, gubernur dari partai lain, dan juga menterinya partai lain lagi. Masing-masing sengaja menyalahkan supaya terkesan penguasa nggak bisa atur. Wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti ini khonirina azakumullah adalah perkara yang sungguh menyedihkan. Harusnya semua paham. Apakah rakyatnya ataupun para pemerintah-pemerintah, penguasanya, menteri-menterinya, gubernur, semua harus paham bahwa taat pada penguasa itu adalah satu keharusan untuk berjalannya roda pemerintahan dengan baik, sehingga kemakmuran, ketertiban yang diharapkan bersama akan terwujud. Kalau terus mereka memiliki prinsip harus menjatuhkan penguasa, harus saya yang ganti, nggak akan bisa berjalan baik sampai kapanpun. Nasallahu alaihi. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang billahi taala. Mudah-mudahan besok pagi bisa dilanjutkan dengan prinsip yang berikutnya. Masih ada 3 poin lagi. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.